Yeah. Dan juga ketika di Semarang dulu, di kuliah dulu kan Yeah. juga keterbatasan biaya ya. Iya. Iya, itu keterbatasan biaya bagaimana itu, Rezi? Baik Kak, Rezi kan juga berasal dari Air Haji Kak. Air Haji itu salah satu kampung yang berada di ujung dari Kabupaten Pesisir Selatan Kak. Itu. Dan kalau misalkan bicara mengenai transportasi ke sana, alhamdulillah Rezi kan juga dapat KIP kuliah ya Kak. KIP kuliah Kartu Indonesia Pintar. Dan kalau untuk biaya semester alhamdulillah ditanggung pemerintah. Tetapi untuk biaya dari makan dan untuk biaya kehidupan sehari-hari itu masih kita yang nanggung itu Kak. Oleh karena itu Kak, mengingat hal demikian, Rezi berpikir untuk berpindah menjadi seorang polisi dengan cita-cita Rezi dari kecil tadi gitu Kak. Oke. Iya. Berarti ketika sampai di kuliah itu masih terbayang-bayang untuk menjadi seorang polisi Seorang juga polisi. ya, Rezi? Malahan Rezi pada saat kuliah, pada saat kuliah itu Kak, Rezi mengingat saya berjurusan hubungan nasional. Dan Rezi cari Kak, apa ya polisi yang berhubungan dengan internasional. Nah, ada Kak Interpol namanya International Polisi. Dan di sanalah tekad Rezi bertambah bagaimana seorang anak yang berasal dari pelosok itu bisa menjadi Interpol, bisa menjadi representatif Indonesia di luar negeri dengan profesi kepolisian gitu Kak. Oke, luar biasa sekali Ya, dengan tekad yang kuat ya, Rezi. Iya, ya? tekad yang kuat. Oke, lalu ketika itu Rezi ini kan dari keluarga yang juga di pelosok juga ya, Iya, di Rezi ya. pelosok, Kak. Nah, ketika untuk sampai ke Semarang itu berarti orang tua mendukung juga awalnya ya, Rezi? Iya, mendukung Kak, mendukung, sangat mendukung. Karena beberapa sebelumnya Rezi kan juga pernah itu Kak, pernah jalan-jalan sendiri atau pergi Backpacker keluar. ya, Backpacker jatuhnya. ya. Pernah sendirian. Kalau karena itu ya orang tua dengan percayanya mendukung Rezi untuk bisa pergi Semarang, mandiri di Semarang, bisa hidup di Semarang sampai 2 semester. Itu merupakan sebuah keberkahan Kak. Itu pada saat Dan kita juga kuliah merasakan bagaimana di negari orang ya istilahnya, karena Kak. di Minang dan juga di Jawa kan juga budaya yang juga Iya, cukup Kak. berbeda ya, Rezi Iya, ya. Kak. Oke, lalu di situ berarti Rezi dengan beasiswa, pertanian Iya. beasiswa di sana. Iya Kak. Oke, itu beasiswa bagaimana untuk mendapatkan beasiswa ketika itu, Rezi? Untuk mendapatkan beasiswa sebenarnya untuk di masa perkuliahan Kak, itu beasiswanya sangat banyak Kak. Baik itu beasiswa dari pemerintah, beasiswa dari lembaga swasta dan sebagainya. Dan alhamdulillah Kak, pada tahun itu Rezi tes masuk universitas di Jawa, dan Rezi juga memasukkan administrasi mengenai beasiswa KIP kuliah Kartu Indonesia Pintar dari programnya Bapak Jokowi Pak. Nah itu makanya hal demikian Rezi coba, dan alhamdulillah untuk melihat beberapa potensi diri kita dengan pertimbangan beasiswanya, alhamdulillah diterima di beasiswa KIP kuliah Indonesia gitu Pak. Dan ini menjadi hal menariknya nih, Rezi. Iya. Rezi kan ini menjadi salah satu mahasiswa di universitas ternama juga di Indonesia, apalagi dengan jurusan yang passing grade-nya ini lumayan tinggi, hubungan internasional nih. Nah, ketika berpindah haluan untuk menjadi polisi, sempat menjadi kontra kah ketika itu, Rezi? Baik, itu pertanyaan yang sangat mungkin Rezi menjawabnya dengan penuh pertimbangan Kak, karena Rezi sendiri dari kepolisian yang mungkin dari univ yang ternama ya Kak, di Undip Semarang Jawa Tengah, pindah ke kepolisian itu dari hati dalam tidak kontra Kak. Karena tidak kontra. Karena pada hakikatnya Rezi sendiri itu berpikir bahwa mungkin inilah tadi Rezi bukan di kuliah di Semarang dan bukan kuliah di jurusan hubungan internasional, tetapi Rezi bisa mengembangkan kuliah Rezi tadi di di hubungan internasional atau international relationship di polisi nanti Kak. Karena di polisi pun kita tidak dibatasi dalam mengembangkan karir, dan juga di polisi pun kita bisa untuk mengembangkan diri, diantaranya adalah tadi Rezi sebutkan Kak, kita bisa bergabung di PBB di internasional polisi atau polisi internasional Indonesia di luar negeri gitu Kak. Oke, dari papa dan mama bagaimana ketika mendengar gue harus masuk polisi nih, nggak jadi kuliah gitu? Iya Kak, kalau dari orang tua sendiri Kak itu sangat mendukung Kak, sangat mendukung sekali. Apapun keputusan Rezi, kalau misalkan itu baik bagi diri sendiri, tidak merugikan orang lain, tidak merugikan orang sekitar Rezi, itu sangat didukung oleh keluarga. Gitu. Oke. Jadi papa dan mama ini tipikal orang yang mendukung apapun keinginan anaknya ya, Rezi? Terkecuali itu merupakan membawa dampak negatif bagi orang lain dan mungkin bagi diri sendiri gitu Kak, itu sangat ditolak sama orang tua. Sejauh ini seperti apa nih, Rezi, dukungan dari papa dan mama sampai anaknya ini sampai sebulan lagi mau dilantik nih jadi anggota kepolisian nih? Siap. Dukungan orang tua sangat mendukung sekali Kak sampai saat sekarang ini. Mulai dari perjuangan Rezi masuk kuliah, mulai dari perjuangan Rezi melewati beberapa tes seleksi Kak. Mulai dari Rezi sampai sekarang pun kan kami di SPN atau Sekolah Polisi Negara Polda Sumbar pun pada saat sekarang itu sering menerima kunjungan dari orang tua gitu, karena ada program kunjungan orang tua setiap hari Minggu. Itu
alhamdulillah Kak. Walaupun keluarga memiliki keterbatasan ekonomi, tetapi untuk anaknya dia bisa hadir pada saat punya orang tua itu, gitu Pak. Itu merupakan sebuah keberkahan, sebuah rezeki, dan juga sebuah kesempatan yang sangat luar biasa pada saat orang tua hadir melihat anaknya sedang pendidikan yang nantinya akan menjadi seorang polisi. Itu sebuah keberkahan bagi Rezi Kak. Masya Allah. Kalau boleh tahu papa mama kerjanya apa Rezi? Kalau untuk itu Kak, kalau untuk orang tua Rezi itu sebagai buruh tani, di sawah dan juga di ladang orang. Dan untuk kalau untuk ibu itu ibu rumah tangga, terkadang juga membantu ayah itu di ladang orang gitu Kak. Kalau misalkan ayah bekerjanya terlalu keras, itu ibu atau ama, Rezi manggil ama Kak. Ama itu langsung datang ke ladangnya bapak untuk membantu bapak kayak menanam, mencangkul dan sebagainya Pak. Dan Rezi pun sekarang masih sangat bersyukur Kak. Walaupun orang tua Rezi sudah berumur 60 lebih ke atas, tetapi semangat dalam memperjuangkan karir anaknya, dalam memperjuangkan kehidupan anaknya untuk lebih cerah nantinya, dan tidak dan seringkali Kak orang tua Rezi bilang, "Nak, nanti kalau besar jangan tiru bapak ya Nak, nanti kalau besar jangan tiru ibu ya Nak, karena saya yakin Nak kita bisa untuk merubah kondisi keluarga kita ini." Gitu, Kak. Insya Allah. Mungkin papa mama juga sedang menonton siaran hari ini nih. Mungkin Rezi, mungkin boleh salam untuk papa juga Rezi yang sedang nonton mungkin hari ini. Sapa dulu papa dan mama. Ma, ayah, Rezi di sini Mak, ya untuk bisa membuktikan kalau keluarga kita bisa setara dengan orang lain Mak. Ya. Karena jatuhnya Rezi juga membangkit batang terandam. Membangkit batang terandam. Luar biasa. Iya, Salut banget ada perjuangan Rezi yang dari nol. Dari nol. Dari mama dan papa yang memberikan dukungan yang sangat luar biasa juga sampai anaknya sampai menjadi seorang polisi pada saat alhamdulillah. ini.